Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ikhwan, nama panggil saya Atan. Karena saya dari Namanya siapa tadi, Pak? Ikhwan. Ikhwan. Panggilannya? Atan. Saya dari Kabupaten Ibu. Saya bergerak sekarang mulai dicoba dengan beternak. Tadinya mau ternak cacing payah carinya Bu. Jadi Sekarang mau dicoba. Sebelumnya ayam Bu. ayam gagal ayamnya. Enggak gagal Bu, cuma negatif. Di samping kena penyakit, ada juga kakak tetangga giseng Bu, gitu. Pak hilang Pak. Yang sekarang lagi berproses usahanya apa, Pak? Ayam Bu, ayam. Ayam kampung, ayam negeri. Ayam kampung aja Bu, yang negeri payah carinya Bu. Jadi itu saja yang dapat saya. Bukan ayam kampus ya, Pak? Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Islamic Center Rokan Hulu. Langsung terpikir Islamic Center yang adanya tentu Rokan Hulu. Jahe ini berasal dari sana gitu. Jadi kita menjelaskan brand ini bahwa brand itu berasal dari satu tempat yang langsung dikenal orang. Begitu juga yang dari pilihan mungkin buat brand. Bengkalis apa ikan? Terumbu. Kalau inbu apa Pak Tan? Inbu apa? Ayam. Ya, panggilan untuk daerahnya. Apa? Apa tadi Pak? Nama yang lain dari inbu. Kalau inhil negeri Seribu Marit. Kalau inbu apa? Ayam. Kota bersejarah. Raja. Ya begitulah Pak. Begitulah gitu. Ada nama guys. Kalau rumah ya Pak? Kota pengantin. Kota pengantin. Berkenaan dengan kota pengantin. Jadi brand dikaitkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi orang langsung tahu. Didampingi gitu ya. Ya, jadi orang langsung tahu. Ini jahe ini berasal dari apa? Islamic Center. Islamic Center kaitkan dengan bahasa seperti itu. Berarti orang tahu ini dari logo. Negeri Seribu Suluk. Negeri Seribu Suluk, iya. Kalau Kampar apa? Islami kan? Kalau Kuantan sini jalur ya? Jalur ya. Ya jalur. Nah, jadi brand itu kita menyampaikan citra dan identitas brand itu supaya mudah diingat orang itu dikaitkan dengan seperti itu. Hal-hal seperti itu harus dikaitkan dengan hal-hal seperti itu. Dikaitkan Pak. Boleh juga tidak, tapi kita harus menyampaikan citra dan identitas. Mudah dicari. Muncul nama usahanya, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, foto produknya seperti apa aja produknya. Itu juga salah satu profil dari bisnis tadi, profil usaha, Google bisnis misalnya. Kemudian technical copywriting, berfokus memberikan pengetahuan yang mendalam terkait cara kerja suatu produk ataupun layanan. Digunakan pada produk kecantikan, teknologi ataupun produk kesehatan. Jadi menjelaskan fungsi dari produk tersebut, cara kerjanya seperti apa. Yang technical copywriting dari jenis-jenis copywriting tadi. Khasiatnya apa, cara menggunakan seperti apa. Kadang-kadang orang membuat kue dengan SOP yang sama, cuman ada bagian-bagian yang tidak ditampilkan misalnya. Caranya ini gitu. Komposisinya ada, menggunakan tepung sekian kilogram, telur sekian biji. Cuma tidak dijelaskan alurnya gitu. Tapi di technical copywriting ini menjelaskan alurnya. Menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Komposisinya ada, cuma cara kerjanya tidak ada. Pembersih wajah kayak mana cara menggunakan. Ini krim malam, ini krim siang. Cuman cara menggunakan tidak tahu.
Tapi di technical copywriting ini fungsinya untuk menjelaskan hal seperti itu. Di dalam menulis copywriting itu ada beberapa kesalahan. Kadang kecil cuman fatal. Kesalahan yang pertama, kita sendiri tidak memahami produk kita luar dalam. Jahe merah itu untuk apa? Gunanya apa? Kita tidak tahu. Manfaatnya itu untuk manfaat misalnya. Keuntungan dari kita gunakan produk itu apa gunanya? Dampak positif dari produk tersebut. Kadang kita sendiri tidak tahu. Nah, saya coba tanya Bapak ini. Pak, ini banpret jahe ini atribut yang melekat pada produk. Yang pertama itu ya, fitur. Di sini brandnya belum ada, berarti Bapak belum memahami. Yang kedua, manfaat dari jahe merah ini apa? Dari kayu manis, batang serai, cengkeh, jahe merah. Persentasenya tidak dituliskan. Kalau Bapak belum memahami, berarti itu adalah kesalahan nanti kalau Bapak membuat sebuah copywriting. Jadi Bapak harus betul-betul memahami. Kalau Pak jahe, Ya. Bapak menguasai tentang produk Bapak. Ya. Insya Allah bisa Manfaat dari jahe merah itu apa? untuk meringankan batuk-batuk. Bisa meringankan batu-batu. Nanti di copywriting itu Bapak jahenya buat di situ, jahe merah berfungsi untuk meringankan batuk, meningkatkan stamina dan sebagainya. Apalagi kemarin waktu masa COVID itu Masa COVID banyak peminatnya. banyak peminatnya. Jadi di situ ditulis manfaatnya itu, keuntungan dari menggunakan produk tersebut. Fiturnya tadi yang tercantum di situ, misalnya komposisinya, ada gambar jahe apa segala macam, harus kita terangkan dalam pembuatan copywriting. Kalau kita tidak memahami, itu adalah kesalahan. Tidak mengetahui siapa sesungguhnya konsumen ideal dari sebuah produk kita. Siapa yang mau Anda layani atau pengaruhi, ditawani, digoda, diberi pesan tentang sebuah produk tadi. Misal jahe merah, tentu tujuannya kepada bapak-bapak, kalangan muda ke atas. Kalau anak-anak agak kurang peminatnya. Mungkin ibu-ibu ini bisa nih beli untuk suami gitu Pak ya. Seperti itu Pak. Iya tuh Bu. Ya, sayang suami. Sayang suami atau gimana nih Bu? Sayang suami, tapi tidak punya suami loh. Suami orang aja dulu sayang. Jangan sayang sama orang Bu. Pancing dulu nanti baru punya suami kita. Sebetulnya sayang dengan diri sendiri sebetulnya kalau ibu-ibu kan beli produk jahe Pak ya, jahe merah. Ibu-ibu ini sayang dengan diri sendiri supaya suami tidak pergi dari sering keluar rumah gitu ya. Suami tidak Jadi kita tahu hobi dari target pasar kita, kebiasaannya seperti apa. Tentu kita gunakan kata sapaan untuk mereka. Kalau orang hobi nonton bola, kita kasih wadah itu agak cocok. Tapi kalau orang yang hobi nonton bola pada malam hari, kita tawarkan kopi misalnya, kan lebih cocok ya. Kita tahu hobinya. Nah, biasanya mereka pakai sosmed apa? Aktif di Twitter kan? Aktif di Facebook kan? IG kan? Atau TikTok? Jadi jelas kita membuat sebuah copywriting itu dalam bentuk video kan? Video tentu di TikTok, di IG. Kalau bahasa yang cocok di sosmed FB biasanya itu lebih kepada pendidikan gitu ya, pendidikan itu mengajak orang dalam bentuk narasi
narasi itu menggambarkan ujung-ujungnya ke produk kita. Cuman diajak dulu bercerita. Itu biasanya di Facebook. Kalau di IG juga cocoknya sekarang yang real ya, video. Jadi apa masalah orang tuh? Masalah orang itu stamina-nya kurang, tentu dikasih produk yang merah. Apa keuntungan pakai produk kita? Saya jawab tidak di sana. Jadi kita tahu siapa target pasar kita. Orang yang stamina-nya rendah, tentu kita buat di situ ini jari merah untuk meningkatkan stamina. Salah satu copywriting-nya. Kesalahan yang ketiga, tidak memahami buyer journey. Istilahnya proses seorang konsumen dari awal tidak berniat berbelanja, lalu akhirnya memutuskan berbelanja pada kita. Ada tingkatan yang pertama itu ada namanya call. Dia tidak sadar dengan masalahnya dan dia tidak tahu harus mencari apa yang bisa menyelesaikan masalahnya. Tentu di sini agak susah kita, Bu. Kita membuat mereka yang tidak sadar apa masalahnya. Ini tingkatannya call. Ia tidak sadar dengan masalahnya. Banyak seperti itu. Contoh kayak remaja, dia sebetulnya tidak sadar dengan masalahnya. Anak SMA atau remaja, mereka tumbuh jerawat. Betul nggak? Kebanyakan pada remaja ya, tumbuh jerawat. Kadang tidak sadar dengan masalahnya, kesibukan mereka. Buat mereka sadar dengan tulisan-tulisan kita. Penting loh untuk merawat wajah. Sudah tua nanti susah untuk merawatnya, tak akan hilang. Buat mereka sadar, oh iya saya punya jerawat rupanya. Kemana mereka cari solusinya? Buat mereka sadar, tahu siapa kita. Misalnya kita membuat sebuah produk kecantikan atau minimalnya kita membuat apa namanya itu kalau di kampung dulu bedak apa namanya? Bedak dingin, Bu ya. Buat mereka sadar bahwa bedak dingin itu ada solusi untuk orang berjerawat. Nah, dia pertama tuh tidak sadar kalau dia punya jerawat, apa sebabnya ini bisa mengganggu efeknya ke depan seperti apa gitu. Buat mereka sadar dengan narasi-narasi kita. Tingkatan yang kedua itu adalah uang. Sadar, mulai suka dengan produk kita, tapi ragu-ragu apakah betul atau tidak produk ini. Iya. Tentu adanya tadi namanya komen dari orang, review dari orang dan sebagainya, testimoni, buat videonya. Jadi dengan adanya video tadi, mereka akan mempertimbangkan kalau beli bedak ini dengan merek ini bagus, iklannya di TV, ini cuma di medsos, cuma harganya iklan di TV ini 500.000. Bedak dingin ini 10.000 dapat untuk 1 bulan, ya kan? Dari temulawak dan sebagainya bisa dapat 1 bulan. Tentu mereka mempertimbangkan produk kita. Tingkatan yang berikutnya itu hot. Ia suka dengan produk jasa kita, tapi mulai banyak tanya. Nyinyir. Apa kok nyinyir ya? Nyinyir. Ini media sosial lebih sering seperti itu. Kadang PHP namanya gitu ya. PHP. Nyinyir ya. Jadi dengan nyinyirnya mereka, kita buat narasi supaya mereka nyinyirnya itu sedikit, tapi terjebak mereka dengan nyinyirnya. Nah, seperti itu. Oh iya, ternyata ini harus kita gunakan bedak dingin. Harganya murah. Tak bisa dia nyinyir lagi, Pak. Kalau kita taruh harga mahal,
perbedaan dengan kualitas yang lebih bagus dari perusahaan, misalnya membedak yang langsung mereka pakai kayak apa namanya, Scrapman apa segala macam itu, Biore itu kan langsung digunakan. Mereka lebih memilih itu, kan harganya mahal Bang dibandingkan bedak dingin. Bagaimana mereka menggunakan bedak dingin gitu? Harganya murah, bisa dapat di mana saja, apotek pun ada kan gitu. Kalau Biore kan bisa ditemukan di mana saja. Kita buat produk kita itu bisa ditemukan di mana saja, supaya dia tidak dingin. Kalau Biore katanya di mana aja, Indomaret ada, toko ini ada. Kalau produk bedak dingin ini dapat di mana emangnya? Kan dingin gitu Pak ya. Buat mereka terjebak, bisa dicari di mana aja. Bahkan kita harus selalu cek dan recheck. Nah. Persiapan sebelum menulis copywriting, pertama menentukan tujuan. Apa tujuan copywriting kita? Mengidentifikasi konsumen yang ingin ditargetkan, membuat desain copywriting kita, menentukan di mana akan menyebarkannya. Tentu punya tes dan ukur sejauh mana. Apalagi kalau kita menggunakan Facebook halaman fanpage yang punya berbayar, Facebook ini ya, itu kita bisa melihat insight-nya di Instagram juga seperti itu. Bisa kita tes untuk berapa yang melihat, berapa yang komen dan sebagainya. 3 pola copywriting. Tip menulis copywriting yang pertama, buat seolah-olah kita lagi ngobrol. Selalu tulis. Kita edit yang tadi kita cek gitu ya. Lebih gampangnya itu kita contek dari marketplace, bukan plagiat ya. Tapi bagaimana alur mereka membuat sebuah copywriting. Tulis dari berbagai sudut pandang. Kalau memang produk kita itu mencakup dari anak kecil, remaja, orang tua, dari sudut pandang anak seperti apa mereka inginkan. Bahasa untuk seorang anak-anak seperti apa, bahasa untuk seorang remaja seperti apa, bahasa untuk ibu-ibu, bahasa untuk bapak itu berbeda-beda. Bagaimana kita merangkul semuanya itu. Pola copywriting itu ada namanya PSA, Problem, Agitation, Solusi. Problem, masalah bagi orang itu, target pasar kita. Apa akibatnya kalau tidak diatasi? Kita kasih solusinya. Itu pola copywritingnya. Masalah jerawat tadi, masalah foto biasa aja. Apa nggak perlu dikasih garnish, ada tambah-tambahan kamera cara bisa-bisa gitu. Oh, itu pengeditannya nanti. Karena kita get foto dulu. Ya. Belum kan? Kalau ada orang yang iklan nih, baik pasti sampai ke sana. Jadi handphone itu sudah ditanami yang namanya api. Apa yang Pak Aten apakan promosikan? Biasanya kenapa bisa begitu berarti? Biasanya yang gitu. Ya, namanya handphone pintar. Gitu. Atau mungkin kebetulan teman-teman di Facebook Pak Alan itu perempuan banyak yang gitu. Jadi tidak kawan Pak. Jadi saya ajak aja di kawan. Ya biasanya itu disarankan gitu kan. Disarankan. Gitu. Jadi ada juga kayak handphone itu sekarang kan bisa dilacak Bapak Ibu ya. Mau melacak itu gampang sebenarnya. Melacak. Ya, kalau kata Bapak Gubernur itu memang sangat penting untuk kami ini Pak. Karena kita ini kan bergerak di UKM kan Pak, di jalur bisnis. Jadi kalau untuk Facebook ini sama penting.
ibu-ibu pun senang dengan bisnis kan, ibu-ibu pun senang pakai MacBook. Jadi kalau misalkan saya mau ke Maumi kan, Bu, saya bawa kue bawang nih Bu. Saya di bawah jembatan tol. Jadi kan saya tahu, tengok Google Map-nya kan Pak. Kan itu sudah tadi kan. Oke. Iya. Iya Google Map betul. Kemarin sama Pak Eka belajar apa Pak? Nyalahin aja Bu. Kemarin belajar sama Pak Eka apa? Tapi perlu loh Pak, Bapak kasih tahu Pak. Iya. Apa? Sama Pak Eka. Tahu keberadaan kita gitu Pak. Ada saya. Gak usah Pak, kalau itu gak usah sengaja. Kalau mau cari sendiri saja. Ya. Nah, mau ini Pak. Gak ngasih pilihan. Itu kembali ke narasumbernya. Oh, Kelas 9. tanya. Harimau ternak. Iya. Kebetulan hari ini kan kita dikasih Promosi itu. judulnya Bu. Promosi ternak harimau. Sosial media kan. Nah, itu baru kita mengerti. Promosi. Saya masuk kita ajarkan juga Pak. Ya nggak cukup Pak. Jadi Kalau pakai sosial sangat media, penting, Pak. ini sosial media kita tinggalkan atau gimana? Bebas juga Pak. Bukan sih Pak. Yang sih kalau dipaksain nggak enak, nggak dipaksa. Begini Bapak Ibu ya. Terbiasa. Bapak Ibu, kalau dalam yang namanya membangun akun itu, Bapak Ibu kalau salah ya. Bulgaria kan dia minimum menantu kan gitu ya Pak ya. Ya kan, ini dia kan minimum menantu. Iya. Jadi kebetulan dia Atan, saya kekurangan rendang, Nah, ya kan? Saya pesan sekian kilo di tempat atau saya kurang 20 kilo, ya kan? Oke lah Bu, kata saya bisa menyediakan. Berangkatlah saya ke Pekanbaru, ya kan Pak? Jadi dengan Google Business tadi bisa jumpa saya Bu Delia. Padahal Bu Delia sebalik SMP 3 di Pekanbaru, aku bisa jumpa juga itu Pak. bisa. Bisa? Tolonglah Pak kami Pak ya. Aku bisa. Ya betul tak Bu Delia? Karena gini Bapak Ibu ya. Kan masuk akal kan Bu? Ya. Google My Business itu pada dasarnya Nah, untuk mengarahkan calon pelanggan menentukan titik. Pak, izin Pak, saya kemarin ke Jakarta. Ya. Ya, kawan saya mau ngantar saya waktu itu di perumahan Pinang Rantai, mau balik ke Jakarta Timur. Ya. Jadi kawan saya ini sudah 30 tahun, jadi bongak juga dia Pak, balik mana Bang Antar? Nak balik, aku saya ke Condor, kata saya, ikut saya. Mau putar-putar di perumahan tentara tuh Pak. Saya orang 30 tahun di sini. Tidak berani bukan tahu. Iya. Aku lah tak tahu kalau ada alumnya senang saya udah cepet. Saya pun tak tahu apa balik Pak. Pakai lah mungkin baik. Sebonto berkiri, betul orang tak jumpa Pak. Iya. Ya, kalau di Jakarta nggak bisa kita sama nggak sama di sini Pak. Jakarta itu banyak beda apa jalan satu arah. Nggak bisa kita sama di sini. Untuk nongkrong di Sapam. Jadi saya tanya nama Pak Sapam. Kalau kita nggak biasa hidup di Jakarta nggak usah coba-coba pasti biasa. Karena banyak jalan satu arah walaupun ke sebelah situ dan tampak kita harus muter kiri ke mana-mana. Nah, jadi kalau sempat nanti Bapak Ibu kita pandu untuk praktek Google My Business ya. Iya. Pada sekarang ya belum terpakai Pak. Pada sekarang Memang itu sangat membantu untuk mengarahkan konsumennya gitu. Google My Business. Dia udah terintegrasi. Nah, dan saya pun sudah melakukan pendampingan pembuatan bisnis itu sampai teman itu mendapat pembiayaan. Itu namanya inkubasi bisnis. Nah, kalau angka itu sekitar 500 ya. Itu dari kementerian. Nah, itu modalnya cuma membuat rencana bisnis yang lengkap ya dan itu bukan separuh-separuh. Oke, sebelum saya tanya, apakah teman-teman datang hari ini ketika datang hari Senin sampai Jumat? Rencananya di sini mau ngapain? bersenang-senang. Ya. Nah, ketika kita turunkan lagi dan lagi di aplikasinya, rencananya apa? Kita akan bersenang-senang. Materinya apa?
Nah, setelah materinya dapat, kita mau ngapain lagi ke sini? Dari materi itu. Ingin ada perubahan di usaha kita. Terus teman yang lain? Ya. Kalau kita nih hidup punya rencana nggak teman-teman semua? Ya. Ya. Di mana rencana itu dimulai? Startnya dari mana? Awal kehidupan kita bermulai, ya mungkin kita kan udah besar. Ya. Tapi kan kalau yang kita sebelum menikah itu aja, tentu rencana kita adalah menikah dulu, benar kan? Nah, setelah menikah, apa lagi? Nah, terus setelah punya anak dulu. Jujur. Kali, Pak. Sabar lagi. Punya anak, Betul. Tapi tidak salah. Ya, ini kan kita posisi kita di bagian tua. Anak kan besar, butuh biaya kan? Pendidikan dari jenjang berapa? Sampai SS-nya kan? mau dulu. Iya, oke Pak. Sekarang mau dulu baru sampai SS. Nah, jadi maksudnya itu kita punya rencana kan? Punya. Khususnya di bidang ya, kaitannya dengan mungkin ya uang ya, kebiayaan ya. Nah, terus gimana? Kita tahu sekarang ini biaya pendidikan itu tidak murah. Ya, kalau ditanya ke saya, Pak, sekolah di mana? Anak saya sekolah tidak di negeri, SD negeri kan. Nah, Jadi Pak, kalau sudah dapat strategi plan, barulah bisa timbul merek gitu. iya. Baru ini masih dalam ide kita nih. Nah, nanti baru kita buat dokumen. Merek kita misalnya brand kita. Contohnya brand apa? Teman-teman main brand apa? Meskipun namanya SMS, tapi ngomongnya Iya. Citra Bahasa kita ya. Orang mengenalnya itu. Sama dengan saya, brand saya. Coba saya punya rambut. Orang kan itu mereka bukan ya. Tapi sejauh orang tahu kan. Wah itu baik kan. Nah, itu bentar saya sengaja tuh. Makanya saya cukur lagi sebelum masuk. Karena ada kaitan dengan materi. Jadi itu orangnya. Jokes bapak jokes. Benar nggak? Tahu aja santai aja. Iya. Tapi nanti Pak kalau ada menteri tambahan jangan pula alih. Ya jangan. Tidak boleh. Cukup Pak. Saksi cukup. Berdiri cukup satu Pak. Oke. Apa lagi? Jangan apa-apa. Ayo. Apa lagi? Paling mudah itu ya. Ada? Ya sekarang. Mengenai poin kedua tadi Pak tentang kegunaan bisnis plan, ya digunakan untuk meyakinkan pihak-pihak yang akan memberikan dukungan pendanaan. Nah pertanyaannya kepada siapa gitu, mitranya atau pihak individu atau lembaga mana yang menjadi sasaran empuk untuk meyakinkan pihak-pihak ini. Oke. Berarti masalah pendanaan ya. Oke. Jadi kalau masalah pihaknya itu tergantung dari usaha kita. Nah, contohnya kita bermitra, mereka kan punya nih pendanaan. Nah, mereka berbisnis dengan kita nanti. Itu kan pihak pendanaan juga, mitra juga. Kemudian ada pihak-pihak dari perbankan. Nah, yang menurut kita itu bisa kita kerjasama. Nah, itu seperti itu juga menjadikan mereka juga. Karena yang ditunggu rasio pengembalian uangnya. Ketika kita usaha, katakan usaha kita, nanti dihitung ini usaha Bapak ini rasio pengembalian berapa. Tapi ketika di rencana kita buat di situ pendapatan kita sekian, mereka sekian, rasio utang kita sekian, nah mereka lebih yakin, lebih mudah. Pasti mereka itu
Bisa aja punya Pak, ini pesantrennya Pak. Tapi kalau kita nggak punya unit bisnis, mereka itu mulai dari apa di Mace lagi. Kan ada tuh di BNI itu salah satunya itu. Nah itu lebih lama lagi. Nah kalau bicara siapa mitra itu tergantung kebutuhan usaha kita. Kalau masalah modalnya itu tergantung juga lembaga keuangan mana yang kita sasar. Itu dia. Kita ini kan berpikir juga. Gak mungkin dong kita mengejar ternyata di sana suku bunganya tinggi. Itu kita memilih pas konten itu. Oke, ini ya. Karena kita harus menulis itu aja. Jadi kalau nggak bisa menulis nanti ya teman-teman itu aja nanti. Nggak tahu kapannya kita itu benar-benar sudah memahami bisnis kita. Nah kemudian sebaiknya didukung oleh data aktual berikan dengan rencana usaha yang dimaksud. Data aktual itu data-data pendukung dari usaha kita itu. Apa yang mendukung usaha kita ini? Tapi secara tujuan ada manfaatnya. Nanti tujuan usaha ini adalah kemudian manfaatnya. Saya tujuan itu membantu ekonomi keluarga, misalnya manfaatnya itu orang menggunakan melakukan kue stick bawa mereka asli khas dengan itu harus dimasak seperti itu. Mereka jelaskan tujuan usaha itu kan jelas. Karena pemikiran saya yang namanya mau itu di samping kecil-kecilan, kadang di pesta-pesta dibutuhkan Pak. Iya itu dia. Kayaknya untuk pesta Pak ya. Salah satunya mungkin. Ya. Tidak paham maksudnya itu Pak ya? Nah, seperti itu dia. Dia memang kalau bahasa seperti ini harus kita pahami nanti kita yang bisa membahasakannya kenapa? Kita yang menjalankannya. Nah, mungkin kalau mereka cuma bisa merumuskan untuk diberitahu teman-teman yang lebih paham. Seperti itu. Kemudian ada profil usaha. Ada pertanyaan apa sih bedanya profil usaha dengan rencana bisnis Pak? Nah, kalau rencana bisnis itu utuh lengkap ya. Lengkap dengan profil. Kalau hanya profil, berarti berbicara tentang salah satu sisi usahanya, menjelaskan tanpa sampai laporan keuangannya seperti itu ya. Hanya menjelaskan secara dari produknya. Kemarin untuk produknya sudah ada di mana? Sudah ada? Sudah dikirim ke marketing? Belum? Iya. Untuk produknya? Iya. Ya nanti kita bantu teman-teman juga nanti buat profilnya. Kenapa? Di Include kita sudah menerapkan teman-teman yang bikin flyer apapun pun di usaha. Nanti seminggu itu kita posting selalu di Instagram kita dan di sosial media. Kita mulai dari Instagram. Nah, pokoknya ada flyernya, fotonya harganya berapa, informasi tentang produknya nanti kita posting. Pokoknya barangnya punya jasa apa, berapa, nanti kita posting. Orang yang itu, kita kan misalnya satu juga kementerian. Kualitas makeup, warna itu kan, ya persoalan juga ketika mereka tanya nanti, itu kan di mana Pak? Ini loh orang Nah, kami minta cuma buat profil atau flyer produk. Sudah boleh kita terapkan tahun ini. Sebutan PSI, Ikatan dari Pencalon Pembalap Indonesia, dikemas dengan praktis dan klinis sehingga lebih memudahkan konsumen dalam penyajiannya. Terbuat dari kacang tanah pilihan dipadukan dengan sensasi gurih bawang putih dan gula merah khas Meranti dan rempah-rempah lainnya. Produk ini dipasarkan melalui offline dan online. Daktara mempekerjakan 3 orang karyawan untuk menunjang kegiatan produksinya. Profil perusahaan, data perusahaan, nama perusahaan Daktara, bidang usaha kuliner, jenis produk atau jasa pecel sambal Indonesia. Alamat perusahaan Jalan Paris Mulyo, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nomor telepon 0822 nomor fax 0. Alamat email alvera82@gmail.com. Kita singkat ya teman-teman ya, karena kita harus berbagi waktu. Bank Perusahaan BRI NPWP mulai berdiri 8 Desember 2019. Mantap grup kami nonton. Nama Anissa Rupa, biodata pemilik atau pengurus. Nama Anissa Rupa, jabatan owner. Tempat dan tanggal lahir Tanjung Sama, 92. Alamat rumah Jalan Paris Mulyo, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nomor telepon nomor fax, alamat email. Pendidikan terakhir S1 Pertanian, pengalaman kerja penyuluh pertanian, struktur organisasi. Anissa Rupa, owner, ini produksi, Messi produksi, Sani produksi. Susunan pemilik atau pemegang saham 0. Produk atau jasa yang dihasilkan. Analisis pasar dan pemasaran. A. Produk atau jasa yang dihasilkan.
Pecel sambal Indonesia begitu banyak peminatnya, namun terkesan sulit dalam pembuatannya. Sehingga owner berinisiatif menciptakan produk baru yang lebih menarik dengan hasil akhir berupa sambal yang sudah siap saji. Tinggal seduh dengan air panas dan rebuskan beberapa macam jenis sayuran pelengkap. Gambaran pasar, analisis pesaing. Banyaknya pabrik yang sudah lebih luas jangkauannya seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Keunggulan dari produk pecel sambal Indonesia: 1. Non-MSG. 2. Tanpa pengawet. Minim kompetitor, penyajiannya praktis. Kelemahannya: kemasan belum diperbarui, proses produksi masih manual, biaya logistik mahal, kemasan kompetitor lebih menarik dengan harga jual yang sama. Segmen dan target pasar yang dituju: ibu rumah tangga atau masyarakat saat hari-hari besar, bahkan untuk hari-hari biasa. Tren perkembangan pasar, perkiraan jumlah dan nilai rata-rata permintaan produksi per tahun 10.000 per pieces. Proyeksi penjualan, strategi pemasaran, pecel sambal, harga pokok, produksi, kegiatan promosi yang akan dilakukan, personal selling, penyebaran melalui outlet atau warung hingga online, pameran, bazar, brosur, kanva, brosur, advertising atau iklan, Facebook, Instagram, TikTok. Cara pendistribusi produk ke pasar, saluran distribusi, wilayah pemasaran masih lokal 80%, regional 20%, ekspornya udah sih tapi nggak masuk di sini, lupa. Jalur distribusi langsung dan distributor. Analisis produksi, prosesi produksi kosong. Skema produksi, bahan baku dan penggunaannya. Bahan baku: kacang tanah 30 kg grosir, gula merah 20 kg grosir, gula putih 20 kg grosir, kencur 5 kg pasar, daun jeruk 2 kg pasar. Bahan penolong kemasan 10.000 pieces grosir. Kapasitas produksi, fasilitas dan mesin produksi, blender atau chopper 2 unit 600.000. Rumah produksi 200 juta. Lanjut. Analisis kompetensi SDM perlu Pak disebutkan? Yang di mana ya? Yang dari tingkat pendidikan tenaga kerja. Gak usah ya, lanjut aja ya. Karena kita terbatas waktu. Proyeksi arus kas daftaran tahun 2023, penerimaan penjualan 10 juta. Dari Oktober, November, Desember tidak mengalami peningkatan, ini stagnan 10 juta terus. Pengeluaran, penerimaan penjualan 10 juta, pembelian aset investasi 700.000, pembelian bahan baku 2 juta, pembelian bahan pembantu 400.000, upah buruh produksi 250.000 karena kita tidak 1 bulan ditumpul, kita cukup 3 kali produksi dalam 1 bulan, 3-4 kali produksi. Transport atau pengiriman produk 50.000, biaya produksi lain-lain 100.000, gaji pimpinan 300.000, gaji staf administrasi dan umum 150.000, biaya pemeliharaan 100.000, biaya pemasaran 100.000, alat tulis kantor 30.000 saja, listrik air telepon 500.000, angsuran pokok 600.000, biaya pajak 10.000. Total dari pengeluaran kita 5.380 juta. 5.380.000. Jadi tadi biaya tetapnya 10 juta Pak. Ya terus itu aja. Ya, Pak, cukup. Terima kasih dari kelompok 1 yang cetar Mbah Henol. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Saya tahu nggak bakal selesai hari ini. Nah, kenapa demikian? Saya paham itu karena saya itu level saya itu hampir 3-4 hari. Ya. Kenapa? Yang pertama
sampai tempat rasa perawatan. Nah, ya, cara pakai laptop semua kan? Nah, makanya kenapa harus nulis? Kalau teman-teman nggak nulis, nggak bakal dibuat. Cuma kita rapat teorinya aja. Tapi ketika nulis, tahu kan di mana? Nah, kekurangannya di mana tahu kan? Ya nggak apa-apa. Nanti saya kirim yang apa tadi? Ada yang mudah, kenapa harus bikin susah ya? Saya kasih yang susah dulu, baru nanti dikasih yang mudah. Oke, lanjut. Dari produk kriket ini adalah karena di desa Sebangan Sangar, kelapa menjadi salah satu sumber daya alam yang banyak ditemukan di desa tersebut, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa limbah-limbah kebun kelapa sangat banyak. Nah, dengan keadaan tersebut, maka dimanfaatkanlah limbah tersebut sebagai karena dengan keadaan tersebut terciptalah ide pembuatan ikan manisan tersebut. Adapun tujuan usaha ini adalah untuk memanfaatkan limbah kebun kelapa, memanfaatkan untuk membuat inovasi baru, meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Profil usaha ini adalah nama produk usahanya yaitu Anissa, alamat usahanya yaitu Desa Sebangan Sangar, Kabupaten Indramayu Hilir, dan selanjutnya deskripsi produk. Berikat Anissa merupakan produk berbahan dasar batok kelapa atau biasa dikenal tempurung kelapa, di mana tempurung kelapa ini melalui proses pembakaran sehingga akhirnya menjadi produk siap pakai. Produk berikat Anissa ini dapat digunakan sebagai bahan bakar pemanas ruangan, alternatif mengganti kayu bakar saat kemah, alat bakar untuk memakan seafood dan lain sebagainya. Selanjutnya itu analisis pasar. Aspek pasar. Usaha penjualan berikat ini merupakan usaha yang dijalankan di rumah pemilik. Adapun profit produk berikat ini tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan konsumen. Produk ini dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan makan, industri dan lain sebagainya. Aspek pemasaran. Untuk pemasaran yang kami lakukan dengan memanfaatkan sosial media sebagai media pemasaran seperti Facebook dan Instagram, dengan harapan produk ini dapat dilihat banyak orang dari berbagai daerah maupun negara. Selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Kekuatan produk ini yaitu memiliki ukuran yang beragam, tidak menghasilkan limbah, tidak menghasilkan asap, tidak menimbulkan bau asap yang menyengat, dan harga yang terjangkau. Kelemahannya yaitu produk ini masih kurang dalam hal pemasaran. Yang kedua, sulit untuk didistribusikan. Peluang dari produk ini yaitu menciptakan lapangan kerja dan belum banyak pesaing bisnis yang menjalankan usaha yang serupa di daerah yang lebih hilir. Ancaman dari produk ini adalah akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha ini. Dan selanjutnya, jika kelapa di daerah produksi banyak diekspor keluar, baik luar daerah maupun luar negeri, maka produk ini akan kekurangan bahan baku. Untuk distribusi produk berikat Anissa didistribusikan langsung kepada pemesan, sehingga berikat Anissa ini tidak memiliki gerai toko yang dapat dikunjungi, sehingga pemesanan produk ini hanya melalui via telepon atau online. Untuk aspek produksi, jenis produk yang ada pada berikat Anissa terdiri dari berbagai ukuran. Yang pertama ada bentuk bulat, tersedia diameter 30x30 dan diameter 40x40. Untuk bentuk kubus tersedia dengan ukuran 20x20 cm dan 25x25 cm. Produk berikat ini sangat berkualitas, sebab produk ini tidak mudah hancur, tahan lama, dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Untuk komposisi produk terdiri dari susu aram, tepung kanji, dan juga air. Proses pembuatannya, yang pertama, tempurung kelapa dibakar selama 1 hari 1 malam sehingga berubah menjadi aram. Kemudian aram dimasukkan ke dalam mesin penampungan, dan selanjutnya hasil tersebut diayak dengan mesin ayak, dan hasil pemayaran tersebut dicetak dalam bentuk yang dibentuk dengan mesin pembuatan dan hasil cetakan tersebut dikeringkan dengan mesin pembuatan. Untuk pengemasan produk dalam skala kecil, pengemasan produk dikemas dengan dalam mesin plastik, kemudian dimasukkan ke dalam box. Untuk pemasanan produk dalam skala besar, produk dikemas dengan plastik, selanjutnya dimasukkan ke dalam box dan terakhir dimasukkan ke dalam box yang lebih besar. Aspek keuangan. Yang pertama itu kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini yang sebesar 190.156.000. Ada perinciannya untuk
komponennya, yaitu yang pertama ada mesin hammermill, mesin ayak, mesin mixer, mesin bracket screw, mesin conveyor pemotong, mesin oven, baskom besar, sendok kayu, dan kompor gas. Untuk bahan baku produksi per 4 kilo briket, bahan utamanya itu serbuk arang, tepung kanji, dan juga air, dengan total biaya 6.912.000 per tahunnya. Selanjutnya itu biaya mungkin langsung ke intinya ya Pak. Ya. Yang terakhir DP seperti apa? Berdasarkan hasil analisis finansial di atas, maka modal usaha atau biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan bisnis ini akan kembali dalam jangka waktu 0,15 tahun dengan jumlah produksi 576 kilo per tahun dari 330 hari kerja per tahun. Selanjutnya kesimpulannya adalah dengan melihat peluang yang ada, di mana sumber daya bahan baku pembuatan briket yang berlimpah, kami berinovasi untuk membuat briket yang berkualitas dan layak ekspor. Usaha ini cukup menjanjikan karena memiliki peluang ekspor yang besar, dan diharapkan bisnis ini dapat berkembang luas sehingga mencapai pasar ekspor dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di setempat dengan terciptanya lapangan kerja. Sekian presentasi. Sudah dua. Nah, jadi gini jadi gini teman-temannya, jadi kan Ya, jadi gini, kalau standar yang saya buat itu nggak ada memang, nanti saya kirim formatnya. Karena saya memang ya punya teman-teman itu berkarya sendiri. Tapi panduannya sudah saya jelaskan dari tadi pagi. Apa saja komponen-komponen yang harus ada. Nah, kalau seperti di sini kan enak dengarnya kan, ketika ngobrol itu kan. Ini cara kelemahannya di sini. Jadi panduan kita kira-kira kelemahan kapan kita memperbaiki. Nah, benar nggak? Nah, kapan kita memperbaiki? Gimana solusinya? Nah, seperti itu. Jadi kalau mikir di sisi seperti itu, jadi nggak bisa setengah-setengah. Nah, kalau kita memang seorang pebisnis, ya kalau berani ya nggak usah. Nggak perlu mikir kayak gitu. Ngapain repot-repot nulis, ngetik, apa tangan lagi? Ngapain? Nah, masuk kita, biar kita dari situ ingat ya. Oh iya. Walaupun teman nulis kita ngikutin belum pasti ingat. Oke ya, lanjut ya. Berapa lagi? Dua lagi. Oke. Baik, saya dari perwakilan karyawan JAE akan menjelaskan dari produk atau usaha kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan sedikit ringkasan dari usaha ini. Yang melatar belakangi berdirinya usaha jahe atau jahe merah instan ini ialah karena kurangnya minat dari kaum muda-mudi Indonesia ini, khususnya yang ada di Desa Batu Tinggi, Kecamatan Rambak, Kabupaten Rokan Hulu, karena kurang menjaminnya pendapatan dari sektor pertanian, itu ya Pak. Nah, maka dari itu jahe membuat suatu gerakan baru, yaitu mengolah bahan baku pertanian jahe menjadi jahe merah instan, minuman ya Pak, serbuk jahe gitu. Lalu adapun target pasar dari usaha jahe ini yaitu umur dari kisaran 20 ke atas ya Pak, ya 20 ke atas, 20 tahun ke atas, yang manfaatnya sangat banyak sekali, yaitu menjaga daya tahan tubuh, mencegah masalah pencernaan, mengurangi nyeri otot dan sendi, memperbaiki gairah seksual dan lain-lain. Singkat saja, kita akan membahas tentang analisis keuntungan dari perusahaan kita ini, yaitu untuk peralatan sendiri totalnya aja di sana Pak. Untuk totalnya 6.675.000 itu untuk peralatan awal. Lalu untuk bahan baku berproduksi itu membutuhkan jahe merah sebanyak 4 kg. Sebanyak 4 kg itu dapat 24 pieces seperti ini, kemasan 250 gram. Nah, itu untuk uang yang digelontorkan sekali produksi itu
245.000. Itu modal awal sekali produksi. 245.000. Jadi untuk per bulan, satu bulan itu bisa 4 kali produksi. 4 kali produksi itu berarti 245.000 dikali 4, 840.000 per bulan. Itu sekali biaya produksi. Itu untuk bahan baku. Nah, lalu ditambah dengan tenaga kerjanya. Tenaga kerja itu upahnya sekali per produksi, per produksi itu 400.000. Jadi kalau dikali 400.000 dikali 4 berarti 1.600.000. Lalu untuk modal produksi per bulan ya kita hitung 840.000 ditambah 1.600.000 berapa? 2 miliar. 1.200.000 itu modal untuk 4 kali produksi atau 1 bulan. Nah, berarti dapat 96 pieces ya Pak. Nah, jadi untuk omset dari usaha jahit ini sebelumnya harga jualnya 35.000 satu bungkus ini 250 gram. Jadi untuk 4 kali produksi itu dapat sekitaran 96 pieces. Jadi 96 pieces dikali 35.000 itu dapat omsetnya sekitaran 3.360.000. Itu pun kalau terjual 96 pieces per bulan itu omsetnya. Jadi untuk per piecesnya sendiri itu untungnya 8.300 per produk. Oke, coba langsung ke yang terakhir, Pak. Kira-kira dengan seperti ini seperti apa? Baik, langsung ke usahanya gitu ya. Untuk usahanya sendiri sekitaran 23,1% persentasenya. Artinya itu masih jauh di angka 50%. Ya, masih jauh ya. Nggak ada masalah. Kami menyadari kelemahan dari perusahaan jahit ini yaitu pemasaran ya Pak. Pemasaran kami yang kurang Pak. Baik, terima kasih. Oke. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kenapa saya bilang itu nggak ada masalah? Kita ini belajar menulis dulu. Nah, itu ada faktor-faktor kenapa di bawah 20%. Nah, seharusnya itu kan minimal itu di angka 50%. Nah, baru suatu usaha layak dijalankan. Kenapa dia tidak layak? Nah, itu yang kita cari. Ketika teman-teman nggak nulis seperti ini, jangan harap komponen kelemahan kita itu nggak bakal dapat di mana. Kita tuh ngomongnya nggak ada data ya, pasti jelas datanya. Ini pemasaran, oke. Berarti kita tajam lagi pemasarannya. Kita harus mencari market baru, buka market baru. Nah, berapa target itu sampai nanti itu layak mencapai angka 50%? Itu bisa kita kalkulasi dan kalikan. Seperti itu ya. Coba kita nggak pernah menghitungnya, nggak pernah coba merincikannya biaya itu variabel, ya saya yakin percaya teman-teman nggak bakal memahami itu. Nah, memang selama ini apalagi masalah hitung uang itu orang kita tahun itu debit kredit itu aja, tapi tidak pernah memperhitungkan nah biaya per variabelnya. Contoh itu bikin kuis sama itu teman-teman dulu. Nah, bahkan istri saya dulu saya bayar juga ini ketika beli packaging ini. Itu kayak bayar di sana. Berapa biaya? Berapa layak dijual? Ya belum lagi isi dalamnya. Ya mana makan silakan aja, cuma yang doang. Nah, ini dia seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa menghitung. Ini berapa ini Umi? Satu kemasan, ya, kemasannya aja. Tinggi. Sekarang itu tinggi. Harga segitu. Mahal. Itu menguras keuntungan. Kenapa saya tahu ya? Karena kami hitung. Itu persoalannya. Kenapa teman-teman nggak bisa lebih murah? Ini sedikit mereka bikin kemasan belum berani dapat yang besar. Kenapa belum berani besar? Takut lama habisnya. Nah, minimal. Itu dia. Nah,
lebih murah. Ini beras keuntungan kita loh. Habis di rumahnya. Terus belum lagi yang lain, komponen yang lain. Nah, jadi katanya kita itu untung, ternyata kita tuh kejauhan. Coba aja, percaya. Layak kita dibayar habis. Oke. Saya sering menghitung dari komponen itu, sering sekali. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Bujaya. Nah, ini kan masuk kita ini ada variasi ya kan. Nah itu yang kita tengok itu. Tapi kalau kita nggak pernah, ya kita presentasi kan sampai ya kita nggak tahu di mana kurang kita ini. Makanya kita bicara dengan data. Oke, yang terakhir, ya silakan Pak. Di matahari pagi bergerak di bidang perikanan yaitu cumi-cumi, yang mana cumi-cumi ini mohon maaf karena data tidak begitu lengkap, kebetulan ada partner saya atau mitra saya yang akan menyampaikan produksi dan perancangan kami dari PT Sinar Pagi akan disampaikan oleh Bu Kikis yang kebetulan baru saja tiba dari Jakarta. Maka untuk pada Bu Kikis kami persilakan dengan segala hormat. Kecewa pelanggan Pak. Ya. Kecewa pelanggan. Itulah profil kami. Kami tapi beda. Ya, dia teamwork. Semuanya berperan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari teman-teman dari perusahaan Dawen Ayu Banjarnegara. Di sini saya akan menyampaikan hasil kami bersama. Bisnis plan Dawen Ayu Banjarnegara ini disusun oleh beberapa orang. Yang pertama Bapak Iwan, Bapak Joni Ardi, dan saya sendiri, Bapak Regi, Ibu Mai Lastri, Fitri Handayani, Titis Dwi Ayu Raini, yang beralamat di Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di Provinsi Riau. Kemudian sebenarnya ini juga saya jelaskan tentang profil usaha yang kami tekuni. Usaha yang kami tekuni ini berusaha tentang minuman atau kuliner, yaitu Dawen Ayu Banjarnegara yang alamatnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk deskripsi produk, cendol Dawen Ayu Banjarnegara merupakan produk berbahan dasar tepung, beras, dan tepung sagu, di mana tepung beras dan tepung sagu ini dilakukan dengan perasan daun pandan yang kemudian dimasak. Setelah itu untuk gula merah dan pasir dipanaskan hingga mengental. Kemudian untuk santannya yakni kelapa yang diparut, kemudian diberi air hangat dan diperas. Disajikan dengan es batu serta gula merah cair yang manis dan santan. Adapun manfaat cendol Dawen Ayu Banjarnegara ini membantu pencernaan dan menurunkan darah tinggi. Kemudian untuk ringkasan eksekutifnya, singkat aja. Cendol Dawen Ayu ini merupakan minuman tradisional. Mungkin di hampir di semua daerah dapat kita temukan. Biasanya kalau Bapak Ibu untuk mendapatkan minuman tradisional es Dawen Ayu biasanya di pinggir-pinggir itu. Kemudian untuk es Dawen Ayu ini banyak kalangan yang menyukai, dari anak-anak
pun sampai orang dewasa. Oleh karena itu, kemudian berangkat dari hal ini, kami pun mencari agar cendol dawet ayu tidak hanya sebatas minuman, namun dapat bermanfaat bagi kesehatan orang yang meminumnya. Cendol dawet ayu merupakan produk olahan dari tepung, ketan, dan sagu yang dilarutkan dengan air pandan kemudian dimasak selama kurang lebih 2 jam agar cendol yang dimasak mudah dan untuk dicerna. Kemudian tujuan usaha yang kami kembangkan, pertama, mendapatkan keuntungan dari produk ini. Kemudian membuat produk minuman yang mempunyai manfaat bagi kesehatan. Analisis pasar, aspek pasar. Usaha penjualan dawet ayu ini merupakan usaha yang dijalankan di rumah. Diharapkan usaha ini dapat berkembang dan dikenal lebih banyak konsumen. Produk kami termasuk pada kelompok pasar konsumen di mana individu dan rumah yang membeli produk kami untuk dikonsumsi. Sasaran produk ini adalah anak-anak remaja seperti yang saya sampaikan di awal kalimat. Kemudian pemasaran minuman cendol dawet ayu yang dilakukan adalah dengan melalui promosi yang sering kami lakukan. Yang pertama sekali di media sosial Facebook, Instagram, TikTok, dan melalui WhatsApp admin yang sudah ditentukan. Dengan promosi yang kami lakukan, kami berharap produk es dawet ayu Banjarnegara bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian untuk analisa SWOT seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Eka tadi, memiliki bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian tidak memakai manisan atau buatan. Kemudian untuk harga ini sangat terjangkau, kurang lebih satu cupnya itu 5.000. Kemudian untuk bahan pembuatan es dawet ayu ini terbuat dari bahan alami yang sering kita temukan di pasar-pasar, apalagi sering kita temukan di belakang rumah, seperti daun pandan, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar untuk membuat es dawet ayu, silakan nanti mendatangi perusahaan yang sudah kami tekuni. Nanti nomornya kami bagikan. Kemudian kelemahan pada produk ini, dia nggak bertahan lama dan sulit untuk dipasarkan ke luar daerah, karena es dawet ayu ini selain terbuat dari tepung dan pandan, dia juga dicampur adukan dengan bahan santan, jadi nggak tahan lama. Jadi kalau Bapak Ibu pengen membawa es dawet ayu ini keluar kota, setidaknya disimpan ke dalam tempat yang lebih dingin biar agak lebih tahan, Pak. Kemudian untuk harga bahan bakunya tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Jadi kadang-kadang kalau es dawet ayu ini bisa turun, bisa agak mahal. Pasar harganya di pasar 5.000 dan 6.000, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan terkejut. Kemudian untuk peluang usahanya, bahan baku mudah didapatkan, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian kalau untuk di negara kita ini sangat cocok, apalagi di daerah Pekanbaru kan terlalu panas. Jadi siang-siang itu enak kali minum es dawet ayu. Iya, apalagi belum puasa. Ya, tangan dulu dong. Ya. Oke, coba langsung ke analisis biayanya yang bagian terakhir saja. Kira-kira gimana? Ya, dengan uang modal tadi kapan kita balik modal?
Itu dia. Itu aja. Ini Pak, tadi pegang. Sedikit Bapak Ibu, ada kesalahan teknik. Total biaya produksi yang kami keluarkan dalam pembuatan es dawet ayu itu kurang lebih 2.100.000. Harga penjualan satu gelas atau satu cup itu kami kisaran sekitar harga 6.000. Jadi modal awal yang kita gunakan di sini total biaya perawatan atau biaya produksi 909.000 ditambah 105.000, jadi total keseluruhannya 1.014.000. Kemudian untuk analisis keuntungan cendol yang terjual, kalau cendol yang terjual itu perharinya 50 cup dikali 6 itu kurang lebih 3.600.000. Ya, 3.600.000. Baru nanti dikurangi berapa modal awal. Contohnya modal awalnya 1.260.000. 3.600.000 dikurangi 1.260.000. Barulah ketemu keuntungan dari penjualan es dawet ayu. Ya. Jadi di sini kami simpulkan dari keuntungan es dawet ayu kurang lebih 185%. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan es dawet ayu, nanti ilmunya kami bagi. Mungkin itu aja presentasi dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, kan enak deh kan. Enak setelah kita presentasi itu enak. Ya, jadi ada ilmunya. Iya Bu, kalau namanya bisnis makanan itu di rumah harus di atas 100%, ada keuntungannya. Itu baru 180. Kalau saya hitungnya 200%. Karena nanti menghitung nanti kemudian kita nggak bisa jualan, itu modal nanti nggak balik. Nah itu disini cara menghitung. Itu Ustaz apa cara mengakalinya? Karena ada musim hujan kan, kita bisa jualan itu nggak laku. Jadi untuk mengantisipasi itu ya kita punya namanya itu manajemen resiko. Nah disitulah cara perhitungan itu. Jadi teman-teman semua, terima kasih sudah melakukan yang terbaik. Nah cuman saya nanti minta, kalau sekarang sih udah zamannya fotokopi sebenarnya lagi. Di handphone itu bisa besok di print. Nah, bagi yang punya laptop, ya kalau dibantu teman-temannya nggak banyak kok isinya itu, paling kurang 5 menit. Nah, atau yang punya handphone itu dokumennya berbentuk Word, itu bisa nulis juga kok di situ. Jadi nanti kirimnya ke laptop Mbak Lala. Ya, bisa ya? Oke. Biar kata Pak Tat bisa joget kita malam ini cepat aja Pak. Oke, bentar.
Di pemasaran belum tentu. Ya, kalau di pemasaran itu belum tentu. Kenapa dia nggak bisa nembus pasar? Itu bertanya. Mana? Ada yang komen? Komen Pak. Komen Pak Tan. Komen. Coba tanya Pak Tan. Komen. Oke, baik. Nah, teman-teman mohon diperhatikan ke depan dulu, ke slide dulu. Ya, oke. Kenapa harus membuat rencana tindak lanjut? Nah, kita kan sudah perhatian nih dari hari Selasa sampai besok terakhir jam 10 penutupan. Nah, nanti kegunaan rencana tindak lanjut itu adalah membantu kita apakah pelatihan itu ada hasilnya apa enggak. Nah, ini komitmen kita sih sebenarnya. Nah, yang pertama, ini kan digitalisasi UMK bagi usaha mikro kecil. Angkatannya nanti seperti di sini angkatan 1 yang di kelas ini. Kemudian sini dibuat, kemudian ada nama nanti diisi dengan nama teman-teman ini. Kemudian putusannya dari kabupaten mana. Oke. Nah, kemudian nama rencana kerja tindak lanjut. Nah, pilih salah satu materi diklat. Apa kira-kira teman-teman yang ingin kuasai? Nah, contohnya itu yang tadi itu bisa saja barang ini selesai ketika teman-teman sudah pulang atau selesai hari ini. Nah, kemarin kan sudah ada tuh. Nah, makanya di sini dipilih salah satu dari materi diklat. Enggak semuanya. Satu orang satu aja. Oke. Nah, kemudian bukti rencana hasil lakukan ini. Contohnya kalau untuk main bisnis itu kan bisa dikecil, ya kan? Dilampirkan jadi selesai masalahnya kan? Nah, itu buktinya. Berarti biar nanti teman-teman ini bisa dianggap katanya itu membantu digitalisasi UMKM. Next ke depan setelah teman-teman mengisi ini dengan komitmen, kalau ada pelatihan lagi tentang kelas optimasi, pasti yang diminta itu teman-teman. Itu dia. Kalau nggak selesai, mungkin sekali ini teman-teman bakal dipanggil katanya. Biasanya begitu. Makanya sekarang ini kita bersyukur pemerintah ini masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya nggak tahu tempat yang lain. Sepanjang yang saya tahu, untuk seminar digital ini jarang sekali ketika narasumbernya selesai di sini mau bertanggung jawab. Selesai ya selesai, nggak bisa dikontak lagi. Kalau saya masih bersedia, yang nggak saya balas itu ketika saya tidur, nggak saya balas juga teman-teman. Tapi ketika masih saya bertidur, insya Allah saya balas. Itu aja. Oke. Nah, termasuk teman-teman mau ngurus izin apa, sepanjang yang kami bisa fasilitasi, kami selesaikan. Maka nanti kami bakal koordinasi yang ke lapor pengambil kebijakan. Seperti itu dia. Kemarin teman kita yang buat pupuk organik sudah melakukan kontainer perdana kemarin. Saya telepon, saya bilang, Pak, sini Pak, kasihkan ini Pak. Kita udah ngirim per kontainer Pak yang kemarin yang Bapak sampaikan. Kalau saya nggak berbuat banyak loh. Dia datang ke kantor, Pak, makanya gimana? Ini bu, sangat seperti itu bu. Bukan banyak yang laksanakan, tapi langkah-langkah yang kita sepakati itu dia laksanakan, menjadi tinggi. Alhamdulillah, perdana berjalan 2 kontainer mobil bubuk. Yang punya siapa? Bu Ibu. Adminnya siapa? Teman-teman yang selain belakang itu, yang bantu admin itu.
baik di dalam marketingnya, manajemennya, teman-teman yang semudah mereka di belakang itu. Umurnya itu keseumuran si Umi, ibu-ibu. Memang luar biasa ibu-ibu ini. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Itu kuku. Gimana Pak? Itu kan baru. Lucu kan? Yang lucu bahan bakunya kan itu kan bukan dari Pekanbaru. Pasti dari kabupaten. Nah itu dia. Itu menandakan ketika komitmen dijaga. Nah kemarin itu mereka ngurus haki selesai, apalagi biar produk mereka nanti nggak ditiru orang. Sampai ke sana kontraknya nggak main-main loh. Perkebunan yang kita. Hitung aja lah waktu. Nah seperti itu. Bukan tambahan bisa. Nah, oke. Ini saya kasihkan ke teman-teman nanti di grup. Saya mohon isi. Kemudian nanti dikirim ke Mbak Lala, dikumpulkan. Boleh dikasih ke Pak Edward atau yang dari sana. Mohon dicetak karena besok ini kita tanda tangan. Itu ya. Ya. Jadi teman-teman datang ke sini ada hasilnya. Nah, kalau masalah PK nanti sama teman-teman yang lain, kami selalu bersedia menerima apa saja yang kami butuhkan. Ingat, kami itu sifatnya fasilitasi, kami tidak bisa kasih uang. Nanti ketika teman-teman belajar, bahkan belajar lewat sepanjang yang kami bisa, yang kami mampu, dan kami akan mencoba pasti teman-teman. Usaha itu berjalan bagus itu ada tempat bertanya. Siapapun, tapi ingat bertanyalah kepada orang yang tepat, jangan yang menyesatkan. Itu aja. Orang-orang seperti ini banyak. Cuma kami ketika diminta garantitas, kami nggak akan pernah kasih tahu. Kecuali teman-teman berproses baru kami carry. Saya kasih nanti fee-nya itu menghitung secara otomatis. Itu aja. Karena siapa yang bayar, teman-teman gratis saja, nggak ada masalah. Oke, bisa ya teman-teman ya? Ya. Di sini nanti kita besok print. Nah, terus kita tanda tangan. Nanti setelah itu nanti baru dikirim ke teman-teman nanti soft copy-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak. Kalau nggak ada yang saya kirim, saya besok berharap teman-teman semuanya